Contohnya begitu, ya, contohnya begitu. Kemudian kecuali Rasulullah itu dibolehkan berperang khusus buat Rasulullah. Hal-hal yang Allah haramkan itu boleh buat khusus buat Rasulullah itu boleh. Hanya untuk menegakkan syariat. Dan ini sempat terjadi ketika terjadi Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah. Memang sempat terjadi bentrok pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kan ketika masuk kota Mekah kan dibagi dalam beberapa pasukan, gitu kan? Nah, pasukan Khalid bin Walid dan pasukan sebagai sahabat itu sempat terjadi bentrok dengan kaum kafir Quraisy. Tapi dibolehkan. Hanya khusus buat Rasulullah. Ya. Nah, kemudian pada kemarin kita sudah bahas juga bahwa apa kata Allah? Allah sampai bertanya kepada manusia, kenapa sampai apa? Ayasabu Allah yang yaqdiru alaihi ahad. Ketika manusia sudah Allah kasih berbagai macam nikmat, harta yang sedemikian rupa, ya kan? Hartanya bukan lagi miliaran, triliunan, bahkan bukan triliunan lagi, kuadriliun apa? Triliun ya, istilahnya itu. Udah saking kayanya dia, saking hebatnya dia, nggak ada yang bisa kontrol. Polisi dia bisa beli, hukum dia bisa beli. Orang kalau sudah punya segala-galanya itu nggak bisa dikontrol. Karena apa? Dia merasa nggak ada yang bisa kontrol. Pengusaha dia megang, hukum dia megang, kekuasaan dia megang semua, nggak ada yang bisa kontrol dia. Dia mengira apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat Allah yang dialihkan. Dia menyangka bahwa nggak ada yang bisa lebih hebat dari dia. Ya kan, dia korupsi ala gampang, jaksa bayar, hakim bayar, semua. Ya kan, suara di gelembung ala gampang, kasih kakek peng. Dengan apa yang dia miliki dia merasa paling hebat, tidak ada yang bisa kontrol. Orang biasanya kalau sudah punya segala-galanya, punya harta banyak dan sebagainya, dia itu yang dia lakukan bukan lagi mencari makan dan minum. Ini cari apa? Validasi orang, atau validasi pengakuan. Nih, gua bikin rumah di Solo, gua punya rumah di Solo, gua punya. Hanya sekedar pengen dibilang apa? Wih hebat, gitu doang. Karena dia itu sudah tidak lagi mencari apa? Harta untuk cari makan, hanya untuk mengejar apa? Validasi. Sudah orang ngaku dia paling hebat, dia paling berkuasa dan sebagainya. Mereka menyangka nggak ada yang mengontrol dia. Allah ya ayasabu Allah yang yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlak tunggalar lugada. Yang kemarin mereka menyangka dengan harta bisa memberikan segalanya. Allah bilang alam naj'allahu aynaini. Bukankah Allah sudah kasih dua mata? Di mana dengan mata itu kamu bisa lihat tenda, kamu bisa lihat perut, kamu bisa lihat macam-macam dengan mata itu. Tapi ketika Allah cabut nikmat matamu, apa yang akan terjadi? Tidak bisa apa-apa. Walisanan wasafatain. Allah kasih lidah untuk bisa berbicara, untuk bisa berorasi, untuk bisa nego dan sebagainya. Dengan lidah itulah kamu bisa mendapatkan pengaruh. Dengan lidah itulah kamu bisa dapat pengikut. Dengan lidah itulah kamu bisa dapatkan materi. Allah yang kasih ke lidah. Wasyafatan dan dua bibir. Bisa dibayangin Pak, kalau kita punya bibir. Kita kalau punya bibir aja nggak bisa ngomong bibir. Coba ngomong bibir nggak pakai bibir bisa? Nggak bisa, karena di sana huruf B harus menggunakan bibir. Itu aja kita nggak bersyukur. Orang kaya luar biasa ini coak nih, kira-kira jatuh nggak derajatnya? Itu semua nikmat tahu. Apa yang kita bangun? Nggak ada. Wahadaina najdain. Kemudian Allah kasih dua jalan. Nah, dari harta yang kamu dapatkan, dari kekuasaan yang kamu miliki, dari pengaruh yang kamu dapatkan, Allah kasih dua jalan. Wahadaina najdain. Falak tahamal aqobah. Kita bahas dulu. Falak tahamal aqobah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falak tahamal aqobah. Dia betul. Maka tidakkah sebaiknya kamu mengambil jalan yang sukar?
Karena nanti Allah kasih dua pilihan tuh. Dari harta yang kita miliki, Allah kasih dua pilihan. Ada jalan yang gampang, ada jalan yang susah. Falak tahamat aqobah. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku ya. Maksudnya adalah memasuki jalan mendaki lagi sulit, yaitu nama sebuah gunung di dalam neraka jahanam. Jadi jangan harta yang kita miliki itu nanti kalau kita tidak bisa menempuh jalan yang bagus, maka kita akan menempuh jalan yang tidak bagus. Itu adalah sebuah bukit, sebuah gunung yang ada di neraka jahanam. Ulama tafsir mengatakan aqobah itu adalah nama sebuah bukit yang ada di neraka jahanam. Ini penafsiran yang pertama. Kita lagi ditafsirkan. Jadi penafsiran yang pertama mengatakan aqobah itu adalah nama sebuah bukit yang berada di neraka jahanam. Kemudian ada juga yang mengartikan ya aqobah itu apa? Jalan yang sulit. Jalan yang sulit. Kemudian Allah tanya, wa ma adraka ma aqobah. Apa itu aqobah? Di sini sebenarnya tantangan, Pak. Jadi nanti itu ada dua pendapat. Pertama, aqobah itu adalah jalan yang sulit yang harus kita lalui untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Di penafsiran aqobah yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan aqobah itu adalah nama sebuah lembah, sebuah tempat di neraka jahanam yang sangat susah dilalui. Kita harus bisa melalui itu, harus bisa melalui lembah itu. Supaya kita tidak melalui lembah itu, ada cara-caranya supaya kita nggak melewati yang namanya lembah aqobah. Nanti Allah kasih caranya nih. Maka Allah tanya, tahu nggak tuh aqobah? Wa ma adraka mal aqobah. Tahu nggak apa itu aqobah? Apa tuh jalan yang sulit? Yang pertama kata Allah, kalau kita ingin melewati aqobah, fakku raqabah. Satu, fakku raqabah. Apa fakku raqabah? Membebaskan budak. Raqabah itu asal kata belenggu. Belenggu leher itu namanya aqobah. Kan zaman dulu Pak kalau budak itu diikat begini. Ya, diikat atau lehernya diikat. Kita sekalian kan di film-film itu kalau budak tuh lehernya diikat turun digiring-giring. Itu aqobah namanya. Jadi melepaskan belenggu. Nah, zaman sekarang udah nggak ada tuh budak. Kalau zaman sekarang kita mengartikan ayat ini apa? Fakku raqabah itu adalah melepaskan belenggu kesulitan orang. Itu namanya fakku raqabah. Ada tetangga kita lagi sulit beras, kita kasih. Itu namanya bentuk dari fakku raqabah. Ada tetangga kita lagi butuh mobil, pinjam kasih. Ada tetangga kita lagi butuh uang, pinjam kasih. Ada tetangga kita lagi nggak dapat makan, bagi. Apapun yang bisa meringankan beban orang itu namanya fakku raqabah. Ada orang lagi butuh tempat curhat, pengen ngobrol gitu kan. Jadi yang kita angkat itu bukan lagi perbudakan. Kalau zaman dulu iya. Zaman sekarang budak masih ada nggak? Nah, zaman sekarang kita artikan fakku raqabah itu adalah menghilangkan beban-beban orang lain. Apa? Menghilangkan beban orang lain. Dan orang-orang kira-kira perlunya apa nih? Jadi fakku raqabah itu artinya menghilangkan perbudakan. Nah, memang Pak kalau zaman dahulu itu perbudakan itu sudah mengakar ya, membudaya zaman dulu. Budak itu apa sih? Beda budak sama pembantu. Ini kita harus bedain atau asisten rumah tangga. Kalau budak itu mereka yang kita kuasai. Ya, dia bekerja kepada kita tapi kita nggak gaji. Itu yang budak. Harga dirinya, haknya itu kita ambil semua. Bahkan kalau itu budak perempuan boleh kita pakai, boleh. Itulah budak. Dia sudah nggak punya hak dan kewajiban apapun karena sudah jadi budak. Nah, Islam menghapus perbudakan itu nggak serta-merta, nggak serta pelan-pelan. Itu pelan-pelan.
Islam punya cara untuk melepaskan perbudakan.